Sedikitnya 2.000 rumah di kawasan Kampung Lumajang, Desa Citerep, Dayuh Kolot, Bandung, terdampak jebolnya tanggul Sungai Cigede. Banjir akibat jebolnya tanggul juga mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Sebagian besar warga yang terdampak terpaksa harus mengungsi ke SMPN 1 Dayakolot, namun sebagian warga lain memilih bertahan di rumah mereka. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin meninjau lokasi terdampak banjir bandang bersama Kapolresta Bandung menggunakan perahu. B. Mahmudin mengatakan sejumlah bantuan akan diberikan untuk warga terdampak banjir. Sementara Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo menyatakan pihaknya terus berpatroli membantu warga. Kami juga menyiapkan dapur umum, menyiapkan air bersih, dan juga Pak Kapolres akan mengumumkan kepada mereka yang masih di dalam. Kalau ingin segera evakuasi, telepon ke nomor 110. Kemudian kami melakukan juga selain patroli menggunakan perahu karet, kami juga patroli menggunakan drone. Menggunakan drone yang kami berikan tulisan bila ingin dievakuasi agar menghubungi 110. Dan sampai dengan saat ini pun masyarakat masih ada yang enggan untuk evakuasi, artinya masih bertahan di dalam rumahnya karena rumahnya tinggi dan ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat masih bertahan di rumahnya. Namun demikian kami terus selalu standby dan pemerintah daerah juga sudah mengupayakan untuk penyedotan genangan air yang ada sehingga mudah-mudahan air bisa segera surut. Petugas kini berupaya memperbaiki tanggul Sungai Cigede yang jebol akibat hujan lebat pada Kamis kemarin. Dari Bandung, Jawa Barat, Tiki Wismara melaporkan. Akibat hujan lebat membuat debit Sungai Batang Merangin Jambi meluap. Akibatnya sebuah jembatan gantung ambruk dan ratusan rumah terendam air hingga 1 meter. Beginilah detik-detik ambruknya tiang jembatan gantung sepanjang 100 meter yang menghubungkan desa Kungkai ke perkebunan. Jembatan ambruk akibat dihantam derasnya air Sungai Batang Meringin yang meluap. Luapan air juga mengakibatkan banjir yang merendam desa Kungkai dengan ratusan rumah terendam hingga 1 meter. Bang, rumah berapa banyak bang terendam bang? Puluhan rumah, bahkan sampai ratusan. Bang. Bang, saat ini sudah ada bang bantuan dari pemerintah bang? Untuk saat ini dari pemerintah belum ada sama sekali. Belum ada bang ya? Banjir juga melanda desa Biku Tanjung dan desa Pulau Rengas di Kecamatan Bangko Barat. Diperkirakan banjir akan terus meluas dikarenakan debit air Sungai Batang Merangin terus meningkat. Dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Sarfandi melaporkan. KPK menetapkan Bupati Labuhan Batu Erik Adrada Ritonga sebagai tersangka kasus suap. Erik diduga menerima uang suap sebesar 1,7 miliar rupiah dalam kasus pengadaan proyek di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Erik merupakan salah satu pejabat Pemkab Labuhan Batu yang terjaring dalam OTT KPK pada Kamis kemarin. KPK menyatakan pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Erik sebagai tersangka bersama 3 pejabat lain, yaitu anggota DPRD Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, dan 2 pihak swasta bernama Effendi Saputra dan Fajar Syahputra. Keempat tersangka terlibat dalam kasus pengadaan proyek di SKDP Pemkab Labuhan Batu dengan nilai 19,9 miliar rupiah. KPK sendiri telah menyita barang bukti uang senilai 501 juta rupiah dari total suap 1,7 miliar rupiah yang didapat Erik. Penahanan para tersangka dilakukan di rutan KPK selama 20 hari. Turut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini sejumlah sekitar 551 juta rupiah sebagai bagian dari dugaan penerimaan sementara ini yang disepakati yang kami temukan sekitar 1,7 miliar. Untuk selanjutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimaksud dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan permintaan keterangan. Atas laporan dan pengaduan masyarakat tersebut kepada KPK, yang kemudian kami tindak lanjuti melalui pengumpulan bahan dan keterangan disertai informasi sehingga dalam proses pemeriksaan dan telah dilakukan pembahasan ekspos di kedeputian maupun di pimpinan sehingga perkara ini
kami sepakati naik ke tahap penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti, sehingga kami pun menetapkan para tersangka dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Saudara pertama EAR, Bupati Labuhan Batu. 2. Saudara SRSR, anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu. 3. Saudara ES, swasta. 4. Saudara FS, swasta. Sejumlah alat peraga kampanye di jalur hijau Kota Bondowoso, Jawa Timur ditertibkan Bawaslu dan instansi terkait. Ratusan APK langsung diturunkan dan dibawa petugas gabungan. Jumat pagi, tim gabungan dari Bawaslu, Satpol PP, Polres, dan Dishub melakukan pembersihan ratusan APK berupa spanduk, baliho, dan banner yang melanggar perda. Pelanggaran perda tersebut yaitu memasang APK di jalur hijau yang memang dilarang sesuai peraturan, seperti di pohon dan tiang listrik. Penertiban APK ini digelar di Bundaran Nangkaan, Jalan Ahmad Yani, kawasan Alun-Alun, Jalan PB Sudirman, Jalan Kismangun Sarkono, dan Jalan Santawi. Sebelumnya Bawaslu sudah melaksanakan sosialisasi secara terus-menerus terkait pemasangan alat peraga kampanye. Namun karena masih melanggar, petugas akhirnya melakukan tindakan tegas. Ya, kita sudah melihat itu dan kalau memang itu harus ditertibkan, langsung kita akan tertibkan bersama Satpol PP. Pembersihan APK yang melanggar ketentuan perda ini akan terus dilakukan hingga nanti mendekati hari pencoblosan di pertengahan bulan Februari. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menghadiri tablik akbar di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Anies kembali mengajak masyarakat untuk menjadi penggerak perubahan saat pemilu 14 Februari. Saya sekarang ingin minta Tiba bersama tim kampanye, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut antusias warga Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Anies menghadiri acara tablik akbar yang digelar sejumlah organisasi Islam. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali mengajak masyarakat menjadi penggerak perubahan saat memberikan hak suara pada 14 Februari mendatang. Bersama Muhaimin Iskandar, Anies menjanjikan perubahan ekonomi dan keadilan bagi rakyat. Rakyat harus berubah lebih sejahtera dan terjamin layanan kesehatan dan pendidikan mereka. yang keras hari apa? Hari perubahan. 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia. Usai menghadiri tablik akbar, Anies melanjutkan safari politiknya dengan menyapa warga Kecamatan Barus. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Raymond melaporkan. Kampanye di Kepulauan Bangka Belitung, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto goyang gemoy saat menyinggung nilai 11 dari 100 terhadap kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo berkomitmen mengolah biji timah serta lada putih untuk kepentingan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Tiba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan pendukungnya. Di sela-sela orasi, Prabowo Subianto menyinggung nilai 11 dari 100 terkait kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan dengan goyang gemoy. Prabowo mengatakan Kepulauan Bangka Belitung dikenal tidak hanya sebagai penghasil biji timah dan lada putih, tetapi juga mineral ikutan tambang lainnya dan produk-produk mineral ikutan tambang lainnya yang penting bagi kemajuan dunia. Prabowo menegaskan seluruh hasil tambang, komoditas, dan tanaman milik bangsa harus diolah di dalam negeri. Mulai sekarang semua tambang kita, semua komoditas kita, semua tanaman kita, semua milik kita harus diolah di bumi Indonesia. Tidak akan kita izinkan dijual murah
keluar lagi, saudara-saudara. Dan dengan diolah di Indonesia, pabrik-pabriknya akan berada di Indonesia. Prabowo berkomitmen menjaga dan mengolah kekayaan alam tersebut untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui para petani tebu di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar Pranowo berdialog dengan para petani dan berjanji memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 ke Nganjuk, Jawa Timur. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyapa dan berdialog dengan para petani di Kecamatan Kertosono, termasuk petani tebu. Usai meninjau perkebunan tebu, Ganjar pun mendengar keluhan petani. Sejumlah keluhan mulai dari harga jual yang murah, permasalahan benih dan pupuk, serta modal pertanian dan impor gula. Mendengar keluhan petani, Ganjar mengatakan keluhan mereka menjadi catatan bagi pasangan Ganjar Mahfud MD. Mbok kalau impor gula itu tebu petaninya dibeli lebih dulu. Jangan sampai kemudian kebutuhannya lebih berat kepada impor, maka kita tidak akan pernah mandiri. Sebenarnya di Jawa Tengah saya juga sering mendengar ketika tembakau. Kita itu belum terbeli semua tapi keran impornya dibuka. Dan kemudian cerita impor ini menjadi cerita atau sebuah pertunjukan makin tidak mandirinya kita dalam bidang perekonomian, wabil khusus ekonomi pertanian kita. Jadi itu catatan penting yang nanti neracanya kami akan coba baca untuk bisa mencarikan solusi untuk menyeimbangkan ini sehingga petani yang ada di dalam negeri itu mendapatkan tempat yang pertama dan utama. Setelah bertemu para petani tebu di Kabupaten Nganjuk, Ganjar Pranowo melanjutkan lawatan politiknya dengan berziarah ke makam Presiden Republik Indonesia keempat Abdurrahman Wahid dan makam Mbah Hashim di Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Stephen Patinama dan Jamie Jasin melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyempatkan diri naik becak motor atau bentor saat berkunjung ke Pondok Pesantren Cangaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sesampai di Ponpes, Mahfud disambut antusias santri dan masyarakat untuk memberikan halaqah kebangsaan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan berkunjung ke Pasuruan, Jawa Timur. Mahfud MD sempat naik becak motor atau bentor saat muhibah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Tiba di Ponpes, Mahfud MD disambut antusias para santri dan pengasuh Ponpes serta para tokoh. Mahfud memberikan halaqah kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Mahfud mengatakan dalam program pemberian gaji untuk guru ngaji tidak hanya dilakukan untuk agama Islam, namun juga bagi pengajar keagamaan yang lain termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hindu tadi juga kita sama, agama lain juga kalau ada spesifikasinya sama, mengajar ya misalnya agama Hindu ngajar kok dengan pengabdian, tidak ada yang ngaji gaji, ya kita bayar. Yang penting dicatat ngajar di mana, berapa jam seminggu. Gitu kan, penghasilan minimal yang harus diberikan berapa gitu. Kalau Kristen misalnya sama, kalau ada sekolah-sekolah Kristen begitu lalu tidak ada yang gaji karena kesukarelaan, kita daftar gitu. Meskipun biasanya kalau Kristen itu dananya kan sudah diatur ya, untuk setiap misionaris itu kan sudah ada. Mahfud MD juga memastikan paslon Ganjar Mahfud memfasilitasi para santri dan santriwati yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Yang penting, santri dan santriwati membekali diri dengan berbagai kemampuan termasuk bahasa asing. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Rian Rahman melaporkan. Istri Capres Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, melanjutkan silaturahimnya dengan belusukan ke Pasar 26 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Siti Atikoh disambut antusias masyarakat saat berkunjung ke Pasar 26 Ilir, Palembang hari Jumat. Para pedagang dan pengunjung pasar berebut bersalaman dan bersuah foto bersama Atikoh. Sambil berdialog dengan pedagang, Siti Atikoh mengunjungi sejumlah lapak dan memborong dagangan mereka. Momen keakraban dengan masyarakat kian terjalin saat Siti Atikoh mencicipi mie celor.
Sejumlah topik dibahas Atikoh bersama perwakilan pedagang dan masyarakat, mulai dari stabilitas harga bahan pokok hingga kesulitan ekonomi. Sebagai kota kuliner, pedagang Palembang terpengaruh dengan kenaikan harga bahan pokok. Atikoh kembali memaparkan sejumlah program unggulan Ganjar Mahfud untuk mengentas kemiskinan, termasuk program KTP Sakti dan program Satu Keluarga Satu Sarjana. Partai Perindo semakin gencar membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan akses pelayanan kesehatan. Kali ini Partai Perindo melayani masyarakat Kelurahan Tugu Selatan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Lantunan qosidah rebana dari ibu-ibu menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanaja Tanu Sudibyo di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Warga juga saling berebutan untuk bersalaman dan berfoto bersama dengan kedua tokoh ini. Kehadiran HT dan Liliana di Jalan Asmat Ali ini untuk memastikan Partai Perindo dapat melayani masyarakat mendapatkan minyak goreng murah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami berjanji, saya sebagai Ketua Umum Partai Perindo berjanji, kalau kader-kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat, mereka akan konsisten memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Ya, kami berharap dari rakyat sendiri merasa bahwa Partai Perindo hadir untuk mereka, dan kami berharap mereka bersama-sama Partai Perindo untuk kita bekerja sama memajukan Indonesia. Dalam kesempatan ini, masyarakat juga disosialisasikan tentang tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 di mana Partai Perindo dengan nomor urut 16. Tim Liputan iNews melaporkan. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Amerika Serikat bersiap menghadapi pemilu 2024. Selain melakukan sosialisasi, paket surat suara pun telah dikirimkan ke pemilih terdaftar lewat pos. Panitia juga menggencarkan upaya agar WNI di Amerika Serikat ikut memberikan suara mereka. Selengkapnya kita simak laporan tim VOA berikut ini. Partai nomor 31 dicoblos, partai nomor 32 juga dicoblos. Sah atau tidak sah? Dalam sosialisasi pemilu 2024 yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Panitia Pemilihan Luar Negeri melihat adanya peningkatan antusiasme WNI untuk mendukung paslon jagoannya. Namun tak sedikit yang belum terdaftar sebagai pemilih. Cuma yang sayangnya adalah bahwa masih banyak juga masyarakat yang belum terdaftar di DPT dan DPTB. Gitu. Jadi yang agak dikhawatirkan adalah pada saat hari H pemilu, pemilih DPK itu, daftar pemilih khusus itu akan membludak. Sesuai peraturan pemilu, PPLN hanya menyediakan 2% dari total daftar pemilih tetap. Pada penutupan pendaftaran Juni lalu, tercatat 43.354 WNI pemilih di Amerika Serikat untuk pemilu kali ini. Sebulan jelang pemilu, Panitia Pengawas Pemilu untuk Lingkup Kerja Washington DC memantau kontestasi politik tahun ini tak sepanas pemilu sebelumnya. Kalau dibandingkan tahun yang sebelumnya, pemilu 2019, tahun ini relatif kondusif ya. Kenapa ada 3 kandidat? Jadi itu tersebar merata dari ketiga kontestan. WNI yang hadir dalam sosialisasi telah siap memilih, bahkan telah menentukan pilihan. Saya sudah. Tapi kalau saya sebagai pribadi di sini melihat itu yang pertama adalah satu dia harus taat konstitusi dan kedua adalah dia punya visi misi yang jelas ya, yang kira-kira bisa membawa dampak besar ke masyarakat di Indonesia itu. Sudah Kak, mantap. Jelas pendidikan Kak ya, karena kita nggak bisa sembarangan pilih untuk pemimpin ya. Jadi pendidikannya juga harus yang jelas dan juga punya kualitas. Mahasiswa dan pekerja musiman di luar negeri adalah kelompok yang kerap kehilangan kesempatan mencoblos karena perpindahan domisili. Menurut International Trade Administration, pada tahun akademis 2021-2022 ada sekitar 8.000-an siswa yang datang bersekolah ke Amerika, naik sekitar 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kebanyakan dari siswa yang datang ke Amerika mengambil gelar sarjana atau pasca sarjana yang biasanya berjalan selama 1 hingga 4 tahun. Sementara diperkirakan ada sekitar 3.000 pekerja musiman di industri perkapalan yang berada di wilayah kerja PPLN San Francisco pada saat hari pemilu di luar negeri. Kami harapkan mereka mendaftar dulu ke San Francisco, terus kita bisa daftarkan langsung ke Indonesia untuk mendapatkan A5. Maksudnya dia akan terdaftar di DPT B-nya San Francisco.
Pada pemilu 2019, persentase pemilih yang hadir dibanding yang terdaftar di PPLN San Francisco adalah yang tertinggi di penjuru Amerika. Sebenarnya gimana kita sosialisasi ke masyarakat sendiri supaya mereka ini merasakan suaranya ini berguna dan mereka ini willing untuk mencoblos nantinya di hari H. Pemilu RI di Amerika Serikat dan Kanada akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari, namun penghitungan suara baru akan dilaksanakan pada tanggal 14 waktu setempat. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Bencana longsor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa jam. Longsor terjadi setelah saluran irigasi meluap dan mengakibatkan lahan persawahan dan ruas jalan desa tertimbun lumpur. Ratusan warga desa Sepat Nunggal, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah bergotong royong membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan dan lahan persawahan. Bencana tanah longsor terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras yang terjadi selama beberapa jam. Saluran irigasi persawahan meluap sehingga menimbun lahan pertanian. Ruas jalan antar desa yang berada di desa Sepat Nunggal juga ikut tertimbun tanah longsor sepanjang 25 meter sehingga tak bisa dilintasi. Longsor panjang kisaran 25 sampai 30 meter panjangnya. Ketinggian 4 sampai 5 meter. Apalagi kalau sudah hujan deras ya di malam hari, karena puncak hujan nanti di bulan Februari Maret itu menurut BMKG pada saat itu, karena itu hati-hati kalau sudah deras untuk waspada. Material longsor yang menutup jalan desa dapat disingkirkan setelah Dinas PU setempat mengerahkan sebuah alat berat. Meski jalan antar desa ini telah bisa dilalui kendaraan, pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada karena kondisi jalan yang sangat licin dan banyak kelokan yang cukup berbahaya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Bencana longsor susulan juga melanda kawasan Gunung Anaga, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya banyak rumah warga tertimbun material longsor dan tak bisa lagi dihuni. Bencana longsor susulan terjadi setelah wilayah di sekitar Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta diguyur hujan deras pada Kamis sore. Akibatnya tanah menjadi labil dan terjadilah longsor. Bebatuan berukuran besar menutup jalan akses utama ke wilayah itu. Longsor susulan yang membawa lumpur juga membuat sejumlah rumah warga tertimbun lumpur dengan ketebalan hingga 3 meter. Warga pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri dan meninggalkan rumah mereka karena khawatir terjadinya longsor susulan. Kondisi rumah warga juga sudah tak bisa lagi dihuni. Menurut warga, bencana longsor sudah berkali-kali terjadi jika hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Gunung Anaga dan membuat tanah di desa mereka menjadi labil. Ini kondisi rumahnya saat ini gimana, Pak? Ya beginilah rusak keadaannya, penuh lumpur sama retak-retak. Kenapa bisa retak, Pak? Ya mungkin tanahnya labil longsor. Pemerintah Kabupaten Purwakarta meminta warga untuk tidak lagi berada di lokasi longsor karena bisa mengancam keselamatan mereka. Desa Sukamulya ini kalau di sore hari curah hujan cukup tinggi sehingga ada pergeseran tanah lagi, longsor lagi, menambah beban dampak dari longsor sebelumnya. Saat ini ribuan warga dari 2 desa yang terdampak bencana longsor masih mengungsi di sejumlah titik, antara lain di sekolah, sejumlah fasilitas umum, dan rumah warga. Mereka belum diperbolehkan kembali ke tempat asal sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan. Hibah rice cooker mulai diterima masyarakat penerima bantuan. Namun pemberian hibah alat masak listrik tersebut dinilai tidak tepat waktunya karena bersamaan dengan masa kampanye pemilu. Warga penerima bantuan mengantre di kantor Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur.
ratusan warga bergantian memasuki halaman belakang kantor Pos Jember untuk menerima bantuan alat masak listrik AML. Mereka mendapatkan bantuan hibah alat masak listrik berupa rice cooker. Senang karena selama ini saya memang tidak pernah mendapat bantuan dari dinas. Gitu ya. Iya. Jadi ini sangat dibutuhkan sekali. Meskipun kayak gini sangat berharga. Ibu sehari-hari Sehari-hari profesinya apa? Ini ngomong sama ini kalau ada jahitan permak gitu. Oh, gitu. Iya. Bapaknya kadang becak, kadang apa gitu. Hibah rice cooker diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pembagian dilakukan hanya kepada warga yang terdaftar sesuai data dari pemerintah pusat. Untuk sasaran terima untuk saat ini kita diterapkan dari langsung pusat. Jadi data dari pusat, semua pengolahan data dari pusat dan akhirnya distribusi melalui kantor pos. Bukan orang yang menerima PKH sebelumnya atau gimana? Bukan, mungkin ada segi pemetaan sendiri dari pihak pemerintah pusat ya. Namun pembagian hibah alat masak listrik menuai kekhawatiran. Bawaslu Jember menyayangkan bantuan pemerintah dibagikan pada saat masa kampanye pemilu. Belum ditemukan pelanggaran, namun kondisi ini rawan ditunggangi kegiatan politik pihak tertentu. Ini kelihatannya sangat dipaksakan dan kita sangat menyayangkan bahasanya kegiatan bagi-bagi rice cooker ini. Memang bagi-bagi rice cookernya tidak menyalahi, tapi kan kita menyayangkan. Mending kalaupun memang ini memang untuk bantuan masyarakat, atau juga APBN juga berlaku untuk 1 tahun, mungkin bisa dilakukan nanti setelah pemilu di 14 Februari. Tapi kalau dilakukan hari ini, ya semoga saja kita berharap kegiatan bagi-bagi rice cooker itu tidak ditunggangi untuk kegiatan politik. Kita berharap. Bawaslu Jember mengimbau agar pembagian bantuan sosial dilakukan usai pesta demokrasi. Setidaknya terdapat 2.000 penerima bantuan alat masak listrik di Kabupaten Jember. Bantuan dibagikan mulai tanggal 9 hingga 16 Januari 2024. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Wali Kota Medan Bobi Nasution akhirnya buka suara terkait krisis finansial yang melanda Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo. Bobi mengaku hingga kini masih mencari solusi untuk pembenahan di Medan Zoo. Krisis finansial Kebun Binatang Medan Zoo telah menyebabkan 3 ekor harimau mati dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Selain kondisi satwa yang memprihatinkan, krisis finansial juga menimbulkan dampak kepada karyawan yang tidak menerima gaji selama 5 bulan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku masih mencari berbagai solusi untuk membenahi Medan Zoo. Bobi juga meminta unit PUD pembangunan yang menghasilkan keuntungan agar menyuntikkan dana ke Medan Zoo. Penanganannya tentunya ada penanganan jangka pendeknya, jangka menengah, jangka panjangnya. Jangka pendek tentu untuk satwanya. Nah ini untuk satwanya tentunya yang paling utama adalah kesehatannya dan makanannya. Nah ini yang harus opsi pendanaan yang saya sampaikan untuk menyeluruh ke Medan Zoo-nya memang belum ada. Kondisi memprihatinkan di Medan Zoo terungkap ke publik usai viral di media sosial. Tak hanya itu, selama 2 bulan terakhir, 3 ekor harimau mati diduga sakit akibat kelaparan lantaran krisis finansial. Harimau Sumatera bernama RH mati pada November 2023. Kemudian harimau Benggala bernama Avatar mati pada awal Desember 2023. Sedangkan kematian terakhir menimpa harimau Sumatera bernama Nur Haliza pada 31 Desember. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, wisatawan asing di Bali kembali berulah. Sang bule melakukan aksi freestyle dengan menggeber sepeda motornya dalam kondisi setengah telanjang. Wisatawan mancanegara di Bali kembali berulah. Seperti seorang wisman yang nekat melakukan aksi freestyle dengan sepeda motor hingga mengeluarkan asap yang mengepul. Selain itu, gaya berpakaian sang bule juga menjadi sorotan karena menggunakan pakaian yang tidak sepantasnya, sekaligus melakukan aksi tidak senonoh. Pasca viral aksi burnout WNA tersebut, kepolisian setempat lantas melakukan razia dan pengamanan di sejumlah titik.
Yang jelas yang pertama kita prihatin ya dengan kondisi kepariwisataan kita yang berkembang cukup bagus. Kemudian di satu sisi ada persoalan perilaku wisatawan yang menjadi persoalan di kita. Bahkan kita tahu dari hasil data yang disampaikan imigrasi di tahun 2023 kemarin ya, jumlah yang dideportasi kan cukup banyak karena pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh wisatawan. Pihak terkait diharapkan terus mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing, terutama yang membuat onar di Bali. Bila terbukti melakukan pelanggaran, imigrasi diminta tak segan untuk melakukan deportasi terhadap WNA yang bersangkutan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit melaporkan. Bagi sebagian orang, hewan tokek dianggap sebagai hewan yang menakutkan. Namun ada satu jenis tokek yang ternyata memiliki warna cantik dan bentuk yang unik. Bahkan tokek satu ini memiliki nilai jual tinggi sebagai hewan eksotik. Tidak semua tokek menakutkan. Tokek ternyata memiliki banyak jenis dengan keunikan tersendiri. Di antaranya tokek jambul atau Corelophus ciliatus. Tokek jambul berasal dari benua Eropa. Dibanding tokek lokal, tokek jambul memiliki keunikan dengan bulu mata dan kulit bermotif seperti batik. Menggemaskan bukan? Tokek jambul masih jarang ditemui di Indonesia. Seorang penggemar reptil, Diki Firmansyah, mendatangkan indukan tokek jambul dari Prancis. Berbeda dengan tokek leopard yang banyak dipelihara pecinta reptil, tokek jambul ini dapat menempel di dinding seperti tokek rumahan. Yang ini tokek jambul. Jadi kelebihannya dia ini memiliki banyak motif batik dan punya bulu mata. Untuk motifnya seperti apa, Mas? Motifnya banyak banget, ada yang polos, terus habis itu yang motif batik, kebanyakan sih motif batik. Nah itu yang bikin saya suka dan kepingin budidaya. Motifnya. Jadi motifnya unik dan punya bulu mata. Itu kalau udah gede, bulu matanya itu kelihatan panjang-panjang seperti yang dipakai-pakai orang itu, Mas. Diki membudidayakan tokek jambul sejak pertengahan tahun 2023. Ia kini memiliki 160 ekor tokek jambul, baik anakan maupun indukan. Untuk harga, tokek jambul memiliki nilai jual cukup tinggi. Mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 11 juta rupiah, tergantung keunikan motif dan warna. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, N-News, melaporkan. Peduli dengan rakyat kecil, Partai Perindo terus menggelar bazar murah minyak goreng di berbagai wilayah. Seperti yang dilakukan caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6 yang menggelar bazar murah minyak goreng di Kediri dan Tulung Agung. Caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 6, Jenny Letumahina, bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Rian Yosep Tampu Bolon, menggelar bazar minyak goreng murah di Posko Pemenangan Perindo, Kota Kediri. Warga yang hadir juga disosialisasikan program-program unggulan pro rakyat dari Partai Perindo seperti KTA Berasuransi dan Gerobak Perindo. Partai Perindo ini orangnya ramah dan membantu rakyat kecil. Mereka melihat langsung bahwa Partai Perindo ini bukan partai pemberi harapan palsu, tetapi langsung mendekati masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat kehadiran Partai Perindo di Kota Kediri. Tidak hanya di Kediri, Jenny Letumahina juga menggelar bazar minyak goreng murah kepada masyarakat di kantor DPD Partai Perindo Tulung Agung. Alhamdulillah bisa membantu Pak mengurangi kebutuhan. Semoga Jenny sukses Pak. Masyarakat di sini khususnya Tulung Agung sangat bersyukur dan sangat terima kasih dengan bantuan minyak goreng. Mudah-mudahan Perindo saged bisa jaya. Partai Perindo terus bergerak membantu masyarakat lewat program pro rakyat serta menyampaikan visi misi Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Gerakan Merah Putih Fatmawati GMPF menggelar konsolidasi dan sosialisasi pemenangan Ganjar Mahfud di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Antusiasme dan semangat relawan untuk hadir sangat tinggi meski diguyur hujan deras. Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Zainul Majdi hadir dalam sosialisasi dan konsolidasi Gerakan Merah Putih Fatmawati GMPF. GMPF berkumpul demi pemenangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Kepada para relawan, TGB mengingatkan akan rekam jejak pasangan Ganjar Mahfud yang selalu berhikmat kepada masyarakat serta optimis meraih suara secara maksimal. Kami sebenarnya dari Ganjar Mahfud tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak menyampaikan konsepsi yang sifatnya mengawang-awang, tapi kami menyampaikan rekam jejak ya, dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Ketika mereka berkhidmat di ruang publik, mereka memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Dan itu modal yang luar biasa untuk memimpin Indonesia kelak insya Allah. Acara sosialisasi dan konsolidasi GMPF ini juga dihadiri oleh anggota Watim Pres Sidarto Danu Subroto dan Ketua GMPF Hildawati Hasandin. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) resmi mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia melalui pencatatan penawaran umum perdana saham atau IPO. Didampingi MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, saham SMLE dibuka dengan harga Rp175 per lembar saham. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) menjadi emiten ke-908 dan yang kelima di tahun 2024 mencatatkan penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Dalam IPO yang didampingi MNC Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek, SMLE membuka harga Rp175 per lembar sahamnya. Melalui IPO ini, perusahaan menargetkan perolehan dana segar sebesar 81 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas pasar ekspor, memperkuat dan meningkatkan infrastruktur, serta peningkatan kinerja usaha di sektor pemasok bahan baku khusus dalam pembuatan produk kosmetik, makanan, minuman, dan kimia industri. Kita di 2024 ini ada banyak sekali proyek. Kami ada 5.000 proyek yang sedang ongoing. Dan kita ekspektasikan di 2024 ini harusnya udah approve dan kita udah bisa mulai supply yang banyak. Target masih sama Pak, kita sekitar 10-an ya, combine debt and equity. Jadi mungkin lebih dari 50% akan ada di equity, ada di IPO saham, setengahnya mungkin obligasi. Kita juga lagi running, saat ini lagi baru selesai book building kita untuk yang satu obligasi kita. Satu obligasi equity tadi? Obligasi satu tang. Mungkin bulan ini juga bisa closing. Berdasarkan laporan perusahaan, SMLE mampu mencatatkan pertumbuhan yang luar biasa, di mana setiap tahunnya pertumbuhan perusahaan lebih dari 30%. Tim Liputan iNews melaporkan.